Halo semuanya, dengan Aris di sini. Tentu saja di Bicas, Bincang Casis bersama Aris. Menjadi seorang prajurit karir TNI maupun Polri tentu bukan suatu hal yang mudah. Karena perlu kita ketahui, banyak sekali proses dan juga tahap yang harus kita lalui. Mulai dari persiapan administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, psikologi, dan masih banyak sekali tahap tes yang harus kita lalui sebelum kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Nah, di sini saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman saya lagi, yang dimana masalah kali ini masalah mengenai administrasi yang selalu dipertanyakan oleh kawan-kawan kita di luar sana, yang selalu mereka spill dan bertanya masalah mengenai administrasi ini. Dan di sini saya akan menjawabnya, dan di sini juga saya akan menjelaskan administrasi apa saja yang perlu dibawa dan perlu disiapkan di saat teman-teman mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Namun sebelum lanjut, di sini saya sedikit disclaimer bahwasannya saya sama seperti kalian, yaitu seorang calon siswa TNI di tahun 2020 dan juga 2021. Namun sayangnya saya gagal dalam tes ataupun seleksi tersebut. Dan di sini saya inisiatif untuk membuat konten rekrutmen TNI agar pengetahuan dan pengalaman saya bisa saya sharing, bisa saya bagi terhadap teman-teman agar mendapatkan informasi tambahan sebelum kalian terjun ke lapangan. Dan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat, dan tonton video ini hingga selesai. Oke teman-teman, jadi banyak sekali teman-teman di luar sana yang bertanya masalah mengenai administrasi. Bang, kira-kira administrasi apa saja sih yang perlu kita siapkan di saat kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit karir? Kira-kira bagaimana jika ada salah satu administrasi kita yang hilang, terutama rapot SD, SMP maupun SMA? Bagaimana jika rapot SD hilang? Apakah kita bisa daftar TNI? Apakah kita bisa untuk meloloskan diri menjadi seorang prajurit? Bagaimana jika rapot SMP saya hilang? Apakah saya bisa daftar Tamtama? Bagaimana jika rapot SMP saya hilang? Apakah saya bisa daftar Bintara? Mohon jawabannya. Dan di sini saya ingin menjelaskan lagi terhadap teman-teman masalah mengenai administrasi ini. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan hal seputar Bintara ya, yang dimana masalah mengenai kehilangan. Bang, bagaimana sih jika rapot SD ataupun SMP kita hilang? Apakah bisa daftar Bintara? Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan penjelasan terhadap teman-teman bahwasannya jika rapot teman-teman hilang, maka kalian tidak bisa untuk mendaftar TNI. Kalian tidak bisa untuk mencalonkan diri menjadi seorang prajurit karir. Karena di saat kalian mencalonkan diri menjadi seorang prajurit karir, terutama Bintara, semua perlengkapan administrasi itu harus ada. Mulai dari rapot SD, SMP, hingga SMA, itu tidak boleh hilang. Begitupun dengan administrasi-administrasi lain. Kartu keluarga, kesalahan nama pun itu tidak bisa lolos. Dan saya selalu memperingatkan atau memberikan perhatian terhadap teman-teman untuk teliti dan fokus di saat teman-teman memeriksa data administrasi kalian dari jauh-jauh hari, agar bisa diperbaiki secepat mungkin, biar tidak down, tidak buru-buru di saat kalian mengisi data administrasi. Itu masalah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman semua di luar sana. Ya, jadi di sini saya ingin memberikan penjelasan. Persyaratan pertama masuk dalam kesatuan TNI. Ya, kira-kira apa saja sih persyaratan utama masuk dalam kesatuan TNI? Nah, di sini saya ingin memberikan pencerahan terhadap teman-teman. Kalian bisa nonton video ini, ya, di sini ataupun di atas ini. Kalian bisa menonton video yang telah saya berikan beberapa pekan yang lalu. Kalian bisa menontonnya. Itu adalah persyaratan-persyaratan yang paling penting. Dan persyaratan pertama masuk dalam kesatuan TNI, terutama masalah mengenai administrasi. Dan ini ya, persyaratan administrasi ini yang harus teman-teman bawa di saat kalian mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Apa saja itu, Bang? Yang pertama adalah akte kelahiran. Akte kelahiran adalah salah satu hal yang paling penting di saat teman-teman mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Karena patokan di saat kalian mencalonkan diri menjadi seorang prajurit adalah akte kelahiran. Mengapa akte kelahiran menjadi patokan? Karena itu adalah tanda bagaimana, seperti apa, dan siapa nama kita yang sebenarnya. Ya, jadi jika tidak ada akte kelahiran, maka kalian tidak bisa untuk mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Itu yang pertama, yaitu akte kelahiran. Yang kedua adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini wajib teman-teman bawa, dan wajib teman-teman punya kartu keluarga ya.
Bagi teman-teman yang tidak punya kartu keluarga, segera dikonfirmasi dan segera untuk dibuat mulai dari saat ini ya. Yang ketiga, KTP calon. KTP ini sangat penting ya, KTP sangat penting. Jadi teman-teman yang mencalonkan diri harus menyiapkan KTP-nya. Rapot SD, SMP hingga SMA. Bagi teman-teman yang mau daftar Bintara, rapot SD, SMP hingga SMA itu harus ada. Jadi bagi teman-teman yang daftar Tamtama, rapot SD, SMP itu sudah bisa. Dan SMA pun bisa. Bagi teman-teman yang mungkin hanya lulusan SMP, bisa untuk daftar Tamtama ya, untuk menjadi seorang prajurit terdepan. Yang keenam adalah SKHUN. SKHUN ini wajib teman-teman punya juga, wajib teman-teman bawa. Bagaimana jika tidak punya Bang? Karena pihak sekolah tidak mengadakan. Ya kalian bisa untuk membawakan ijazah saja ya. Dan yang terakhir adalah ijazah. Ijazah itu sangat penting bagi teman-teman ya. Jadi ijazah itu harus kalian bawa. Dan di sini teman-teman semuanya itu dari ketujuh administrasi ini, teman-teman wajib bawa dan wajib untuk diperhatikan keabsahan datanya. Keabsahan data itu maksudnya penyusunan datanya itu harus sesuai, mulai dari akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, rapot, SKHUN, ijazah. Itu keabsahan datanya harus disimpan bagus-bagus. Dan perhatikan bagian nama, tempat tanggal lahir, itu harus diperhatikan. Nama calon, jika ada yang salah maka otomatis kalian gugur ya. Karena persyaratan ini harus dipenuhi. Jadi harapan saya buat para calon ya, harus benar-benar dibawa dan terus teliti untuk memperhatikan data administrasi yang perlu kalian siapkan di saat kalian mencalonkan diri menjadi seorang prajurit karir. Dan untuk semua data administrasi yang ketujuh administrasi ini, kalian harus membawa yang asli dan yang fotokopi. Kalian bawa yang aslinya dan fotokopinya minimal 10 lembar dan sudah dilegalisir. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa juga share, biar teman-teman luar sana bisa mendapatkan informasi. Sampai jumpa di next video. Dan saya Riz Timur Official. Itu saja di Bincang Casis bersama Aris. Semangat!